Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Rinduyanti dari SMA Negeri 3 Pejuang Muda, selaku pembicara satu dari tim pemerintah yang akan menyampaikan argumentasi saya mengapa saya setuju dengan mosi kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pada mosi kita kali ini terdapat 2 poin yang akan dibahas pada mosi kita kali ini, yaitu yang pertama, negara yang berkembang dengan potensi maritim dan Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum saya memberikan argumentasi saya, kita sebaiknya mengetahui definisi dari potensi maritim pada suatu negara. Potensi maritim pada suatu negara yang berkembang adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut suatu negara yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk suatu negara dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dan definisi pada poin kedua adalah ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan untuk potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Menurut KPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsep ekonomi biru mengarah pada pembangunan ekonomi yang seimbang antara upaya pengolahan lingkungan yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal dan berkelanjutan. Dan pada saat ini, kali ini saya tidak setuju dengan mosi kita, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pendapat saya adalah tidak mesti suatu negara memiliki potensi lalu menggunakan strategi ekonomi biru, karena banyak sekali dampak-dampak yang buruk dari strategi ekonomi biru. Apalagi dengan menggunakan strategi ekonomi biru, bisa terjadi pendekatan hak kepemilikan dan mengambil hak dari nelayan dan membuat banyak sekali dampak buruk bagi nelayan. Dampak negatif dari hak pemilikan itu akan muncul 4 dampak, yaitu munculnya konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat, nelayan pribumi dan nelayan skala kecil. Kedua, terjadinya konsolidasi dan akumulasi hak kuota perikanan dan munculnya oligopoli kuota dalam perikanan, terputusnya hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala kecil sehingga muncul kesulitan ekonomi yang lebih serius. Dan yang terakhir, terjadi kegagalan dalam mencegah penurunan atau degrasi stok ikan. Jika ekonomi biru terus dilanjutkan, ditakutkannya akan menjadi memploitasikan suatu potensi dari suatu kemaritiman tersebut. Banyak sekali yang akan terjadi, selain merugikan bagi para nelayan juga merugikan bagi ekosistem laut, karena jika ekonomi biru terus dilanjutkan pasti akan melakukan begitu banyak sekali dampak yang tidak baik, dan contohnya saja bisa merusak ekosistem laut itu sendiri, seperti merusaknya terumbu karang karena diambil berlebihan ikannya, dan banyak lagi dampaknya. Jadi menurut saya, kita sebaiknya untuk mengembangkan potensi maritim bisa digunakan dalam mempromosikan atau meningkatkan potensi maritim kita. Tidak mesti menggunakan strategi ekonomi biru yang pastinya begitu banyak dampak yang tidak kita inginkan yang akan terjadi pada laut kita. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang sangat banyak dan juga termasuk negara yang maritim yang sangat banyak sekali sumber-sumber daya dari kelautannya. Tidak mesti menggunakan ekonomi biru untuk bisa mengembangkan suatu potensi dari maritim suatu negara. Apalagi jika kita lihat angka potensi lestari laut Indonesia sangatlah besar, yaitu sampai 6,4 ton setiap tahunnya. Jadi ini bisa digunakan untuk menjual kekayaan atau potensi laut dengan cara yang baik, tidak mesti dengan strategi ekonomi biru yang banyak sekali dampak yang buruk untuk kita. Dan mengapa mosi ini penting dibahas? Karena ini tentang lestari laut Indonesia, atau
Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dengan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Karena ini penting bagi nasib-nasib para nelayan untuk bagaimana caranya mereka bisa terus bekerja dengan baik tanpa diganggu dengan strategi ekonomi biru ini yang pastinya banyak sekali merugikan bagi para nelayan, apalagi dengan oknum-oknum yang kadang mengkorupsi dari sektor kemaritiman menggunakan ekonomi biru ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.